Wa ilal Quran. Ya. Wa ilal Quran. Kadang-kadang tusnadul hidayah, hidayah itu disandingkan kepada Quran. Makanya Quran disebut oleh Allah sebagai hidayah. Tadi masih ingat hidayah jamaknya apa? Hudan, ya? Hudan. Hidayah jamaknya hudan. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran itu? Hudan. Ada itu? Ya, hudan linnas. Semua isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu isinya petunjuk yang memudahkan kita untuk sampai pada hal yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lekat dengan Al-Quran itu lebih mudah mendapatkan petunjuk. Ya. Silahkan cek, gampang gitu. Ya. Nggak percaya silahkan, semua. Saya bahkan pernah sebutkan di sini. Ya. Hidup kita itu, semua liku persoalannya, itu solusinya sudah dituangkan langsung oleh Allah di Quran. Ya. Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang persoalan kita. Karena itu setiap solusi yang dimunculkan pasti itu akan dihadapi. Ya. Jadi orang cerdas itu, Muslim yang cerdas, dia akan keluarkan semua hal yang ada di Quran, lalu dia kemudian petakan jalur hidupnya. Dari situ setiap mendapatkan masalah, solusinya sudah ada. Ya. Misal, ya, mohon maaf ya, ada yang tadi di rumah tangga, keluarkan ayat-ayat tentang rumah tangga di Quran. Demi Allah saya katakan, semua masalah di rumah tangga itu semuanya tercantum di situ dan ini solusinya. Ya. Ini akan begini nih, kalau miskomunikasi di mana ayatnya? Dari mulai An-Nisa ayat 34. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan berdua, siapa yang dilibatkan? An-Nisa 35. Ya, kalau macam semuanya ada. Anda ketika bekerja itu diurai oleh Quran, kemungkinan masalahnya akan begini. Ini solusinya. Jadi kalau Anda tidak pernah mempelajari, misal, jangankan solusinya, Anda nggak pernah kenali masalahnya, Anda bisa kaget itu. Ya, ada yang putus asa, ada yang sampai macam-macam, padahal semuanya ada. Saya bacakan cepat ya, tapi jangan ditulis. Pesan saya jangan ditulis, supaya tidak ada pertanyaan ya, atau tidak ada permintaan untuk diperlambat. Tolong jangan tulis, dengarkan saja. Sejak sebelum terlahir sampai kita wafat, itu semua petunjuknya sudah ada. Anda misal dalam kandungan supaya lancar, baik, persalinannya nyaman dan sebagainya, Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya lancar, tidak kikuk menjalani tugas sebagai ayah dan ibu yang baru, pembagiannya nyaman, Quran surah kedua ayat 233. Ketika tumbuh, disusui, diberikan ASI sampai 2 tahun itu, ASI-nya sampai dengan lancar, kemudian apa yang harus dilakukan supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, cepat menangkap pelajaran-pelajaran di sekitarnya, Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Ketika dia mulai sekolah formal, bagaimana cepat menangkap pelajaran supaya dia tidak mudah lupa, cepat dipahaminya, Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kemudian supaya prestasinya terangkat, tidak hanya pintar tapi terangkat prestasinya, Quran surah 58 ayat ke-11-nya. Ketika dia mulai naik lagi masuk kampus, kenal dengan kawannya, bagaimana supaya tidak terjebak dalam lingkungan yang buruk, pergaulan yang bebas, ada LGBT dan sebagainya, Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Kemudian kalau ada orang tertarik serius datang untuk melamar, bagaimana aturannya, Quran surah ke-4 ayat ke-4-nya. Kalau jadi menikah, Quran surah 30 ayat 21-nya. Jadi suami istri baru ingin mengenal tugasnya, apa tugas yang harus dipelajari, Quran surah ke-4 ayat 34-nya untuk suami dan istrinya. Suami mulai mencari nafkah, tugas pertamanya bagaimana cara mencarinya. Ini yang standar, Quran surah 2 ayat 168. Kalau kamu cari pakai iman, rezekinya semakin mendekat, Quran surah 2 ayat 172-nya. Ada rezeki lagi yang sudah nunggu kamu sebelum kamu berangkat, dia sudah menantikan, Quran surah 7 ayat 96-nya. Kadang-kadang ibu merawat di rumah tangganya, anaknya rewel, sulit diatur, bagaimana supaya dia hormat kepada orang tua sampai tidak mengatakan Quran surah 17 ayat ke-23-nya. Kadang-kadang dalam persoalan demikian Anda kadang capek, lelah dalam suasana demikian, bagaimana mengatasinya, Quran surah 26 ayat ke-80-nya. Atau Anda terkena dengan penyakit, yang sudah dokter mengatakan ini nggak mungkin nih solusinya, mereka give up, tangannya hand up, apa yang dilakukan, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84-nya. Anda di kantor kadang-kadang ada yang usil Pak, ingin menyudutkan Anda, menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Sehebat apa mereka berkuasa, tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah, Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Sampai Anda mendapatkan teror luar biasa, membuat dada Anda sesak, kemudian mata Anda menjadi gelap, ingin keluar dari situ, ada solusinya, Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Anda berumah tangga belum ada keturunannya, sudah mohon sana sini sudah nggak bisa juga, ada solusinya, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39-nya, Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat 10-nya. Sampai Anda muncul lagi, usia 40 tahun orang tuanya masih ada, alhamdulillah. Kemudian ingin berbakti kepada keduanya, bagaimana cara membalasnya? Nggak mungkin, tapi Anda bisa lakukan, Quran surah ke-46 ayat 15-nya.
Sampai semakin nyaman, semakin nyaman Anda terpikir, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Kamu pasti akan didatangi oleh maut. Quran surah ketiga ayat 185-nya. Ya Allah, bagaimana cara datang maut kepada saya? Persiapkan saja amal saleh. Dengan itu kamu akan dipanggil dalam keadaan yang tenang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30-nya. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan, silahkan lakukan amal salah. Maka kamu akan dipanggil oleh malaikat maut dengan Quran surah ke-8 ayat 50-nya. Sedikit menegangkan sampai dipukulin malaikat, kan? Ya Allah, bagaimana suasana alam kubur? Saya di malam pertama dunia sering belajar. Malam pertama alam kubur bagaimana? Oh, boleh kalau ingin nikmat Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Bagaimana hisabnya, ya Allah? Jangan dipikirkan. Ada orang ahli surga tanpa hisab. Quran surah kedua ayat 25. Ada yang melihat Allah. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Ada orang masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101. Ya Allah, bagaimana suasananya nanti di akhirat nanti? Kamu jangan pikirkan, kamu akan nyaman, tenang. Ada banyak surga yang bisa kamu dapatkan. Ada surga yang Masya Allah dengan Nabi SAW. Kalau kamu cinta dengan Allah, ikuti sunnahnya. Quran surah 3 ayat 31. Ada yang surganya itu taman surga, semua diberikan oleh Allah tanpa perantara. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Ada surga yang seluas langit dan bumi. Quran surah 3 ayat 133-nya. Ada surga biasa yang mungkin tidak sebanding kenikmatannya dengan yang lainnya, seperti Quran surah 2 ayat 25 itu. Semuanya ada. Ada semua. Cuma persoalannya kita tidak pernah hadirkan. Jadi kalau Anda hadirkan dalam kehidupan, ada semua, Pak. Tentang masjid juga diatur. Apa yang harus dilakukan di masjid? Kalau ta'lim bagaimana? Kalau salat bagaimana? Ada semuanya. Ya, kalimat masjid pertama Quran surah kedua ayat 114. Apa yang dikerjakan Quran surah ke-9 ayat 18. Ya, ada semuanya. Kita nggak lakukan gitu kan. Ya, kalau saya ingin mencari Allah bagaimana? Quran surah kedua ayat 186. Ya, kalau ingin saya berdoa di tempat yang mana? Kalau di rumah bikin mihrab, Quran surah ke-3 ayat ke-37. Kalau Anda bisa bikin lebih luas, bikin musalla, Quran surah kedua ayat 124. Ada semuanya gitu kan. Kenapa nggak Anda hadirkan? Itu masalahnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa datangkan dari Quran ini, kita petakan, ambil terapkan, itu indah kehidupan. Ya, indah, dan itu akan diberikan gitu. Makanya nanti setelah baca Al-Fatihah, kita kan baca surat kan? Surat kan? Ya, coba silahkan cek. Semua sholat di 2 rakaat pertama pasti baca surat dari Quran kan? Nanti kalau saat kita masuk surat, seharusnya yang kita bacakan itu yang kita butuhkan. Minta. Ya, kadang-kadang setelah diberikan kan kita ingin merinci kan? Baik, rincinya lewat surat yang kita baca itu. Misal tadi ya, Anda ada kesulitan di kantor macam-macam, begitu sholat minta. Makanya bahasa sholatnya kan wasta'inu, Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau Anda punya persoalan dalam hidup, terima dengan sabar. Nanti saat sholat minta kepada Allah solusinya. Permintaan Anda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika minta wa iyyaka nasta'in, kata Allah mau minta apa? Kalau Anda ingin rinci, baca ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini kadang-kadang yang dibaca itu lagi. An-Nas lagi, An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas dari subuh sampai isya. Dan dikabulkan. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan? Karena itu yang dimohonkan. Ya. Kadang sekarang itu saya bingung saya. Jangankan dalam mimpi ini, orang hidup aja masih pada nyari jin, kan? Dunianya beda gitu. Ya. Ini jin banyak kena fitnah nih hari-hari ini, ya. Hati-hati dia minta pertanggung jawaban nanti itu. Ya. Ada jin yang kekurangan oksigen ya kan? Masya Allah. Kemarin ada orang diminta oleh polisi coba isi mobil ini dengan emas. Nggak bisa Pak, jinnya pergi. Kenapa? Kena gas air mata kan ya? Masya Allah. Ada yang hindarkanlah yang tidak penting itu ya. Tolong jauhi ya. Jelas di sini? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk ini yang memudahkan kita sampai pada harapan dan kebutuhan kita, maka dekati Allah, dekati Rasulullah SAW, dan dekati Al-Quran. Ya, dekati Al-Quran. Termasuk, maaf ya, membaca itu wasilah gitu. Esensinya pemahaman kita. Jadi jangan sampai Anda rajin baca tapi nggak ngerti isinya, itu parah juga. Ya, walaupun ada pahalanya. Ya, tapi mohon maaf itu belum maksimal gitu ya. Apalagi yang nggak baca sama sekali, itu yang bahaya tuh. Quran itu petunjuk iman, ilmu petunjuk akal. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau orang mendapatkan pengetahuan, akalnya cepat bekerja. Misal sering baca Al-Quran, maka ilmu akan cepat. Tapi kalau jarang baca Al-Quran, imannya itu terhambat. Jadi begitu ada peristiwa yang membutuhkan respon iman kita, iman gak bisa muncul karena keseringan baca Al-Qurannya jarang dibaca. Jelas ya? Tuntutan misalnya dalam Quran jelas, tinggalkan ini. Ya, masih ditafsirkan juga. Kenapa? Karena seringnya baca Al-Qurannya jarang dibaca. Sehingga panggilan imannya susah, masih banyak ditafsirkan, berdebat, berdiskusi macam-macam. Nggak usah lah gitu kan? Nggak usah. Ya, saya kira itu ya. Baik. Masih ada waktu? Kita bacakan sedikit dulu ya. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan saya perkenankan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yuradu minha al-isal ila ma fihi khair.
Baik. Hidayah juga bisa berarti hal yang mengantarkan pada kebaikan-kebaikan. Hal yang mengantarkan pada segala kebaikan. Kalau tadi petunjuk yang memudahkan kita sampai pada kebutuhan, kalau sekarang hal yang menunjukkan pada segala kebaikan. Baik, teman-teman sekalian, masih ingat tadi hidayah disandarkan pada siapa saja? Satu, Allah. Kedua, Rasul. Ketiga, Quran. Baik, sekarang perhatikan ya. Makna kedua ini, kalau disebutkan hal yang menunjukkan kepada kebaikan, diartikan dengan hidayah, maka kebaikan yang dimaksud itu baik menurut Allah, baik menurut Rasul, baik menurut Al-Quran. Jelas ya? Ingat, ini penting pemahaman kita, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jelas ya? Awas, hati-hati nih, ini sedang diuji nih sekarang ya. Jadi kalau ada yang baik menurut Allah, baik menurut kita berseberangan, maka yang baik menurut Allah itu yang diambil. Jelas ya? Yang baik menurut kita itu tinggalkan. Awas, hati-hati ya, dalam kehidupan apapun. Apakah dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, sosial kita, politik kita. Jadi kalau Allah sudah mengatakan inilah hukum yang terbaik, tinggalkan pendapat Anda, ambil keterangan Allah. Jelas sampai sini? Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu nggak akan mikir lagi. Jadi kalau sesuatu bertentangan dengan hukum dunia, dia nggak akan mikir, langsung ambil petunjuk Allah. Itu tandanya kuat hidayahnya. Tapi kalau Anda masih menimbang-nimbang, itu artinya ada yang kurang bekalnya dalam kehidupan kita. Jelas sampai sini?